Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, perkenalkan nama saya Farid Ihsanuddin dengan NIM 241020453 dari kelas Manajemen Dakwah kelas B. Dan di depan saya ada, mohon perkenalkan diri Anda, Mas. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sarafuddin Afif. Saya dari Lumajang, Randu Agung. Saya pengurus Pondok Pesantren An-Nur, bagian masak di belakang. Nah, beliau ini adalah seorang pengurus atau abdi dalam yang bertugas di Pondok Pesantren An-Nur Merukem. Kita akan berbincang-bincang sedikit dengan beliau ini. Langsung saja ke pembahasan. Yang pertama, oke Mas, bisa diceritakan sedikit tentang latar belakang Anda dan bagaimana awalnya Anda menjadi pengurus pondok? Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa salaman ma ba'du. Latar belakang saya jadi pengurus. Awal mula saya mondok di pesantren An-Nur dari kelas 7 MTS. Dari kelas 7 MTS. Dari kelas 7 MTS sekarang sudah jalan 8 tahun di Pondok Pesantren An-Nur. Setelah lulus Madrasah Aliyah MA Al-Mahad An-Nur, saya melanjutkan ngabdi takdim kepada guru saya. Derek ngabdi teng kiyaine kula, derek mahabbah marang kiyaine kula derek ngurusi maam daharan para santri, kula derek ngaji ngaos ngajar teng Madrasah Diniyah Zulfaqor. Saya ditarik oleh kiai saya derek dalem teng gene Kiai Pak Yai Mukti Nawawi Abdul Aziz. Saya ngabdi selama 2 tahun ini. Penggaweane kula, pekerjaane saya mulai ke jam 3 pagi sampai jam 10 pagi. Bangun jam 3 masak nasi sama lauk. Terus sore saya ngajar di Madrasah Zulfaqor, mengajar kelas 2 Diniyah, mengajar tentang ilmu nahwu dan sorob. Dan untuk putri, kalau malam saya mengajar wetonan, mengaji kitab apa sih? Isn'adur Rafiq fikih. Oke, cukup padat juga ya kegiatan sehari-hari beliau ini. Nah, bagaimana sih suasana kehidupan santri sehari-hari di pondok pesantren ini? Kehidupan santri sangat ayem, tenang, tidak ada perkelahian antara santri. Karena di pondok tertera konon-konon pondok yang sudah ditaati oleh para santri, terutama untuk pengurus juga untuk mengamati para santri supaya tidak ada hal-hal yang buruk antara santri dengan santri, dan menjaga keharmonisan para santri dan para kiai untuk para guru sekalian. Nah, itu tadi menjadi santri itu cukup damai ya teman-teman. Nah, apakah ada program khusus yang menjadi ciri khas atau unggulan pondok ini? Untuk program khusus di Pondok Pesantren An-Nur kan berbasis tahfidzul Quran. Untuk para tahfidz di pondok pesantren ada 2 marhalah. Yang pertama itu marhalah binadri, yang kedua itu marhalah tahfidz. Untuk marhalah binadri khusus untuk para santri yang tidak menghafal Al-Quran, tapi ditekankan untuk belajar nahwu shorob, terutama kitab itu mengaji pukul Zulfaqor
Setelah itu mengaji binadri, bar maghrib binadri, habis sisa wetonan mengaji kitab. Untuk marhalah tahfidz, yang tahfidz itu mulai bar subuh, setelah subuh itu mengaji hafal Al-Quran bersama Pak Yai Muslim, lanjut sekolah mulai ke jam 7 sampai jam 2, jam 3 madrasah diniyah, habis isak maghriban, isaan, terus habis isak ngaji wetonan, habis itu dresan Al-Quran bersama Pak Yai Muslim. Untuk pengurus, untuk yang ditekankan untuk pengurus, terutama untuk pendidikan diwajibkan untuk para santri tahfidz itu ada ngaji tambahan supaya setoran itu lancar dan lanyah. Untuk kebersihan, terutama Pondok Pesantren An-Nur sekarang ada program bersih pondok, apa sih ya? Roan. Bersih pondok, roan. Untuk roan. Sekarang kan darurat sampah untuk warga Bantul. Iya. Para santri diwajibkan memilah sampah antara plastik, kertas, dan bahan sisa nasi dan lauk pauk. Cukup kreatif sekali ya menjadi santri itu. Nah, apa sih pendapat Anda tentang feodalisme, terus yang kita itu menganggapnya roan, tapi orang-orang yang tidak tahu itu adalah feodalisme. Bagaimana pendapat Anda? Pendapat saya itu karang cah jobo iki ora dong cah pondok, tradisine cah pondok, dadine ora arti apa jerone isine cah pondok. Nah, karang cah pondok iku tradisine iku roan, itu asline iku diniati ngalap barokah para kiai. Yo intine roan iki diniati ngalap barokah. Nah. Jadi roan itu bagi para santri itu diniati mengalap barokah. Nah, ini pertanyaan yang terakhir buat Mas Afif. Bagaimana harapan Anda terhadap para santri setelah mereka lulus dari pondok? Harapan saya, terutama pengurus, terutama saya santri dalem, untuk para santri kan ning pondok itu kan diajari mandiri, diajari tata krama, diajari adab, diajari unggah-ungguh marang pengurus, marang guru, marang yang sepah. Bakalan sesuk semisal bocah santri iku boyong, bakalan retilah kahanan pondok, retilah kahanan desa. Bakalan sesuk cah pondok iki bakalan ngenteni para mbah kaum, para kiai desa. Harapane kula santriku apa sih ini, ahli multitalent lah, penggawean kabeh iso. Itu tadi harapan dari Mas Ngafif. Jadi santri itu kalau bisa di desa itu harus multi talent. Nah, oke, sekian dari kami. Itulah podcast singkat dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.